pertanyaan pertama, yaitu apa saja penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel? Jawabannya yaitu yang pertama, kedudukan perdagangan bangsa Italia di Konstantinopel dihancurkan. Yang kedua, daerah Konstantinopel tertutup untuk perdagangan. Yang ketiga, Konstantinopel tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, bagaimana dampak jadinya Konstantinopel terhadap kehidupan bangsa Eropa dan Asia, khususnya Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman membuat riwayat kekaisaran Romawi berakhir. Jatuhnya Konstantinopel juga membuat perdagangan dikuasai para pedagang Islam. Ibu kota berganti nama jadi Istanbul yang berarti tahta Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan dan jelaskan nama tokoh yang membawa daerah yang disinggahi dan bagaimana bangsa Spanyol sampai ke Nusantara. Yang pertama yaitu Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah penjelajah berkebangsaan Italia. Namun, semua perjalanannya didanai dan dilakukan di bawah bendera Spanyol. Pada akhir abad ke-15, ia melakukan 4 kali penjelajahan melintasi samudra Atlantik dari Spanyol. Dan yang kedua yaitu Amerigo Vespucci. Seperti Columbus, Amerigo Vespucci adalah pelaut dari Italia yang memilih berlayar untuk Raja Spanyol. Minatnya untuk menjelajah samudra pun muncul setelah bertemu dengan Columbus, dan kemudian Vespucci yang lahir dan besar di Italia akhirnya dinaturalisasi menjadi warga Spanyol. 3 tahun kemudian ia dianugerahi jabatan sebagai Master Navigator Spanyol. Kemudian yaitu Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini adalah penjelajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar atas nama Spanyol. Pada awal abad ke-16, ia sempat ikut dalam pelayaran bangsa Portugis. Kemudian ia berlayar di bawah bendera Spanyol pada tahun 1519. Hingga saat ini Magellan diakui sebagai orang pertama yang menjelajah dari Eropa ke arah barat. Kemudian Sebastian del Cano. Ketika Magellan yang ditugaskan pemimpin ekspedisi justru meninggal di Filipina, Del Cano lantas menggantikan untuk memimpin armada Spanyol hingga sampai kembali di negerinya. Dan kemudian yaitu Hernán Cortés. Hernán Cortés adalah penjelajah yang diberi tanggung jawab untuk mengklaim Meksiko untuk Spanyol. Namanya juga dikenal sebagai tokoh yang menaklukkan kekaisaran Aztec setelah membunuh Kaisar Montezuma. Dan kemudian sepanjang hidupnya ia pertama kali berlayar saat usianya masih 19 tahun, yang kemudian membawa armada Spanyol dari Kuba ke semenanjung Yucatan di Teluk Meksiko. Tuliskan dan jelaskan minimal 4 daerah yang melakukan perlawanan terhadap bangsa kolonial, bentuk perlawanan tokoh yang berperan, dan tahun terjadinya perlawanan. Yaitu yang pertama Patimura yang ada di Maluku, kemudian Tanah Minang yaitu Imam Bonjol, kemudian Jawa yaitu Pangeran Diponegoro, kemudian Bali yaitu I Gusti Ketut Jelantik, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu mengapa kedatangan bangsa kolonial memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dirasakan Indonesia. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini dirasakan rakyat. Dalam bidang ekonomi akibat penjajahan kolonial adalah dikenalnya mata uang oleh Raffles ketika menjalankan kebijakan sewa tanah. Dalam bidang politik ini, dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik dapat dilihat dari kuatnya pengaruh pemerintah Belanda dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Misalnya rakyat Indonesia yang berasal dari kalangan tuan tanah dan para pedagang yang sebelumnya menduduki kelas menengah turun menjadi kelas terbawah.
Selanjutnya yaitu di bidang budaya. Dalam bidang budaya ini dapat dilihat dari berubahnya cara pergaulan, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu dapat terlihat juga dari perkembangan